Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan fiddin, asyadakumullah. Sekitar 20 tahun yang lalu, saya itu pernah membaca sebuah kutaib, ya, buku kecil, buku saku, ya. Kalau nggak salah sih judulnya Kulluna Dzu Khata'. Semua kita ini punya salah, gitu. Tapi sayangnya saya nggak memiliki buku ini, gitu ya. Cuman saya sudah selesai bacanya, gitu. Di intinya buku ini semangatnya adalah untuk kita itu jangan merasa mentang-mentang misalnya kita sudah melazimi menjaga yang fardu, ya, kita laksanakan semua yang Allah wajibkan, ya, sholat, ya, zakat, semuanya lah, ya, kita orang berilmu, kita nggak pernah melakukan hal-hal yang muharramat, diharamkan, kita jauh yang makruh juga, terus kita merasa seakan-akan sudah paling bersih, paling suci, ya. Ini salah satu tipuan setan, ya, kepada manusia, yaitu ketika kita itu sibukkan oleh Allah dengan ketaatan, kemudian meninggalkan dosa, kemungkaran, terus kita akhirnya menjadi seakan-akan kita merasa orang yang paling bersih, paling suci, ya. Padahal dosa itu kan sebenarnya bukan hanya sesuatu yang zahir, ya, yang nggak kerasa itu malah yang paling bahaya, yaitu sesuatu yang di batin kita, ya. Tadi perasaan merasa tidak punya salah lagi, gitu, ya. Dosa itu kan juga ada yang berasal dari batin kita, dari hati kita. Akhirnya kita merasa paling suci, paling bersih. Dulu kan iblis itu diusir dari surga karena nggak mau sujud pada Adam, lalu dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia, gitu. Jangan sampai Pak, ya, kita itu nanti keceplosan mengatakan saya lebih baik daripada dia, gitu. Hanya karena mentang-mentang kita sudah melakukan riyadhah, latihan dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemungkaran. Nah, di dalam Quran itu juga banyak warning dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, peringatan dari Allah agar kita itu jangan sampai tertipu dengan hal ini. Misalnya Allah berfirman di surah An-Najm ayat 42, huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah yang mengetahui kalian sejak kalian itu masih dibuat dari tanah, dan ketika kalian berada di janin, ya, ibu-ibu kalian, di perut ibu kalian, ya kan, masih menjadi janin, maka janganlah kalian merasa diri kalian suci. Dia Allah lebih mengetahui siapakah yang paling bertakwa. Ibnu Katsir rahimahullah yang menafsirkan ayat ini, tamdahuha wa tashkuruha wa tamannu bi'a'malikum. Maksudnya kalian itu merasa diri kalianlah yang paling bersih, ya, sehingga kalian memuji diri kalian sendiri, gitu loh. Tashkuruha, kalian merasa bersyukur, saya orang yang paling bagus, ya, paling alim, kita bersyukur. Wa tamannau bi'a'malikum, lalu kalian berangan-angan tentang kesucian itu disebabkan amal-amal yang sudah kalian lakukan. Perhatikan Pak, di situ ada larangan, ya. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa diri kalian suci, kan? Jadi ketika kita melakukan riyadhah, latihan, melakukan semua ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, godaannya itu adalah apa? Seakan-akan kita udah nggak punya salah, nggak punya dosa lagi. Padahal disitulah
letak dosa kita. Ya, itu apa? Kita merasa udah nggak punya salah. Itu namanya dosa hati. Di dalam surah eh, An-Nisa ayat 49, Allah juga berfirman, Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha' wa la yuzlamuna fatila. Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang merasa diri mereka itu paling suci? Padahal Allah itu mensucikan siapa yang Dia kehendaki, dan kalian tidak akan dizolimi sedikit pun. Maher Salih Tafsir mengatakan ini menyindir tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka masing-masing merasa paling benar, paling suci, ya, keyakinannya. Allah juga berfirman di surah An-Nur ayat yang ke-21. Allah katakan, Walaula fadlullah alaikum rahmatuhu ma zaka min ahadin abadan. Walakin Allah yuzakki man yasha' Allahu sami'un alim. Nah, seandainya bukan karena fadilah karunia dari Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun dari kalian yang suci, bersih dari dosa-dosa kalian selama-lamanya. Jadi kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tidak ada satupun di antara kalian manusia ini, kata Allah, yang Allah bersihkan dia dari dosa-dosanya selamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha'. Tapi Allah tuh mensucikan orang itu, ya, siapa yang Dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini kalau kita buka tafsir, Pak Maher Salih Tafsir itu mengatakan ayat ini turun untuk, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, kan? Dan juga banyak para sahabat Nabi di masa itu. Nah, ayat ini nanti bercerita tentang peristiwa musibah yang menimpa istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina. Nauzubillah, ya kan, dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Insyaallah kita buat video khusus nanti, Pak. Namanya hadisul iski, berita bohong. Allah tuh langsung membela Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu dari langit dengan menurunkan surah An-Nur, ya, di ayat ini. Jadi kalau bukan karena Allah dan rahmatnya, kasih sayangnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersih dari dosa-dosanya selama-lamanya. Nah, di ayat 22-nya Allah berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyafirullahu lakum wallahu ghafurun. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan harta di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu juga, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Jadi kita ambil pertengahan cerita aja, Pak, ya. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha itu kena musibah dituduh berzina ini, sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha tuh gak gitu paham ini ada cerita apa sih, gak gitu paham tuh, ya, karena banyak orang tuh berusaha menutup-nutupi dari beliau gitu. Sampai akhirnya ketika dia itu disisir oleh istilahnya pembantunya lah gitu, rambutnya, sisirnya jatuh. Nah, si ibu tukang sisir ini mengatakan celakalah Misto dengan setengah berteriak. Abu Bakar radhiyallahu kebetulan lewat di kamarnya Aisyah, kaget juga. Ada apa dengan Mistoh? Mistoh ini adalah anak ibu tukang sisir tadi, ya, yang mana si ibu ini anaknya Mistoh dan kerabat itu semuanya itu disubsidi, ditanggung hidupnya oleh Abu Bakar radhiyallahu. Abu Bakar langsung masuk kamar Aisyah tuh. Ada apa ini? Kenapa Anda mencela anak Anda sendiri? Memaki anak Anda sendiri. Tadinya Mistoh takut,
ya takut mau cerita, tapi akhirnya karena didesak dia cerita bahwa anaknya itu termasuk ya dari orang-orang yang menyebarkan ya tentang hadisul ifki, berita bohong. Marahlah Abu Bakar semarah-marahnya. Ketika dia bersumpah kepada Allah, dia tidak akan lagi memberikan subsidi, ya, bantuan kehidupan untuk Mistah ini, Mistah bin Sasah radhiyallahu anhu. Ya, jadi itu, ya. Jadi sampai Allah sindir, janganlah orang-orang yang punya kelapangan harta itu, ya, apa istilahnya, menarik bantuan yang sudah mereka berikan kepada orang-orang itu, hanya karena kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala Masya Allah ya, tuh. Sampai, mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memberikan maaf, ya, berlapang dada dengan kesalahan orang itu. Kenapa? Ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum, apakah kalian nggak suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ya kan, kalau Abu Bakar memaafkan Mistah, nah, Allah juga akan memaafkan dosa-dosa Abu Bakar. Ini pelajaran yang sangat penting jemaah rahimahullah, ya. Ya, coba kalau kita jadi Abu Bakar, apa perasaan kita kan? Kita punya pembantu, kita subsidi dia, kita sekolahkan anaknya, mereka dari ibaratnya dari TK sampai kuliah, tahu-tahu mereka nusuk kita dari belakang, jelek-jelekan kehormatan kita. Ya. Mungkin kita juga akan seperti itu, tapi kemudian Allah sindir Abu Bakar. Ya, hendaklah kamu memaafkan, berlapang dada. Apakah engkau tidak suka kalau Allah maafkan dia juga? Langsung Abu Bakar itu ketika turun ayat itu mengatakan, ya Allah, aku ingin engkau ampuni ya Allah. Ya, yang tadinya dia bersumpah demi Allah, aku tidak akan memberikan lagi subsidi, ya, bantuan kepada Mistah, dirubah sumpahnya. Apa itu kata Abu Bakar? Demi Allah, aku tidak akan, ya, mencabut bantuanku kepada Mistah selama-lama. Selama-lamanya. Gitu. Sebagai ganti atas tadi sumpahnya yang mencabut bantuan terhadap Mistah. Di dunia ini jemaah sekalian, siapa orang yang paling mulia? Ya, setelah Nabi SAW selain Abu Bakar, coba. Dan Abu Bakar dan dia ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dirinya. Siapalah kita? Ya kan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya. Hanya menjaga sholat saja, hanya karena rajin baca Quran ba'da maghrib, ba'da subuh, hanya karena pernah mondok 6 tahun, hanya karena jenggotnya itu mungkin sampai dadanya, ya, mohon maaf ya, terus kita merasa seakan-akan orang yang paling suci sedunia. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Takutlah kita kepada Allah. Ya, dosa itu kayak seperti definisi iman. Iman itu kan keyakinan di hati, al-i'tiqadu fil qalbi, iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Ya, amalan itu kan gitu. Amalan ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Dosa juga gitu. Ada dosa hati, dosa lisan, dosa anggota badan. Dosa itu bukan cuma kita ngomong jorok, ya, maki-maki orang. Dosa itu bukan cuma menghisap rokok, berzina, mencuri, korupsi. Dosa yang paling enggak kita sadar itu adalah dosa-dosa hati. Ini dosa hati. Bagi orang beriman itu harusnya dia memiliki sensitivitas dalam dosa. Bahwasanya dosa itu bukan cuma lisan dan anggota badan, tapi hati ini loh yang paling berbahaya, ya kan? Mungkin saya pernah cerita di video terdahulu tentang malulah kepada Allah, ya. Seorang ulama salaf yang mengatakan saya tidak pernah mengangkat ke langit kepala saya ini 40 tahun gara-gara dosa yang saya lakukan. Apa itu, Tuhan? Ada orang lewat depan rumah saya berkata dalam hatiku, alangkah jeleknya orang itu. Ya, lalu dia bertobat kepada Allah sampai nggak berani menarikkan kepalanya ke langit karena di situ ada Allah. Ya, malu gitu loh. Dia menghina orang itu, secara tidak langsung dia menghina Allah. Padahal di hati, Pak. Itu. Ada dosa juga yang dilakukan oleh Abu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, seorang ulama salaf. Ya, yang membuat dia itu nangis 40 tahun. Ya, apa itu ceritanya? Suatu hari dia dengar pasar kebakaran, lari dia sekencang-kencang. Bener, bakaran. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang lagi melihat kebakaran itu.
kebakaran habis semua kah? Banyak yang habis Tuhan. Ada yang tahu toko saya nggak ya kebakaran nggak? Kalau ada orang mengatakan Tuhan, toko Anda sepertinya nggak kebakaran, nggak kena bakar. Abu Ayyub mengatakan Alhamdulillah ya Allah. Tapi kemudian dia berpikir sejenak, duh, apa ini kata dia? Aku bersyukur kepada Allah atas tidak terkenanya musibah tokoku yang kebakaran. Sedangkan orang lain semuanya tokonya terbakar. Nangis dia 40 tahun. Jangan lupa apa? Inilah ulama-ulama kita terdahulu. Orang-orang yang paling sensitif hatinya terhadap dosa. Ya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian sebagai proses bagi kita untuk tazkiyatun nafas, pensucian jiwa kita, ya, perbaikan kita dari hari ke hari ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang diridainya. Barakallahu fikum. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.